Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait bab 2, yaitu Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tina Gabriela dengan NPM akhir 233. Lalu di sini ada teman saya, Dwi Kartika Sari dengan NPM akhir 062. Lalu ada Vinesia Putri dengan NPM akhir 145. Lalu ada Magdalena Purba dengan NPM akhir 151. Lalu ada Oktivani Sisilia dengan NPM akhir 202. Lalu ada Reki Dwi Mahendra dengan NPM akhir 336. Dan yang terakhir ada Karen Erika dengan NPM akhir 347. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan terkait perusahaan dan lingkungannya. Jadi perusahaan beroperasi dengan bantuan sistem virtual di mana ia mengambil sumber daya dari lingkungan, lalu akan diproses secara internal dan mengembalikannya ke lingkungan dalam bentuk produk atau jasa. Nah, untuk model ini dapat dilihat di gambar berikut ini. Di sini ada model sistem umum perusahaan yang menunjukkan bagaimana perusahaan saling berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi di sini terdapat dua aliran utama, yaitu aliran sumber daya fisik dan aliran sumber daya virtual. Jadi aliran sumber daya fisik ini mencakup pegawai, bahan baku, mesin, dan juga uang. Sedangkan untuk aliran virtual sendiri itu terdiri dari data, informasi, dan juga keputusan. Nah, dalam model ini juga terlihat mekanisme pengendalian yang terdiri dari standar kinerja, manajemen, dan juga pemroses informasi. Lalu di sini juga ada lingkaran umpan balik atau feedback loop yang berfungsi untuk mengumpulkan data, lalu mengolahnya menjadi informasi dan menggunakannya untuk menyesuaikan operasi agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, saya juga akan menjelaskan lebih lengkap terkait aliran sumber daya fisik. Jadi di sini ada 4 komponen utama yang sudah dijelaskan. Yang pertama ada pegawai. Jadi pegawai yang direkrut ini akan dilatih, lalu pada akhirnya akan meninggalkan perusahaan. Nah, yang kedua ini ada bahan baku. Bahan baku ini masuk sebagai input mentah, lalu kemudian diolah menjadi produk jadi. Nah, setelah menjadi produk jadi, maka bahan baku tersebut akan dipasarkan. Yang ketiga, di sini juga ada mesin. Nah, mesin ini dibeli, lalu digunakan, dan kemudian akan dijual atau ditukar dengan mesin baru jika mesin tersebut sudah tidak berfungsi seperti semula. Nah, yang terakhir ini ada uang. Jadi, uang ini diperoleh dari penjualan, lalu akan dilakukan investasi dan juga seperti peminjaman. Lalu dari uang tersebut akan dialokasikan untuk membayar. Contohnya bisa pemasok, pajak, dan juga pengembalian kepada pemegang saham. Nah, selain sumber daya fisik, perusahaan itu juga mengelola aliran sumber daya virtual yang tadi sudah mencakup data, informasi, dan juga keputusan. Nah, aliran ini itu menghubungkan perusahaan dengan lingkungan secara dua arah, sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Dalam mekanisme pengendalian sendiri, di sini ada standar kinerja, yaitu sebagai patokan, dan juga ada manajemen yang mengambil keputusan, dan juga pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Nah, jadi semua elemen ini saling terkait dalam lingkaran umpan balik untuk memastikan perusahaan selalu beroperasi sesuai dengan standar kinerjanya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait perusahaan dalam lingkungannya. Jadi di gambar ini dapat dilihat ada 8 unsur lingkungan utama yang mempengaruhi perusahaan. Di sini ada pemasok, pelanggan, serikat pekerja, lalu masyarakat keuangan, pemegang saham, pesaing, pemerintah, dan juga masyarakat global. Nah, untuk lebih rincinya sendiri, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu dari pemasok. Nah, pemasok ini merupakan penyedia bahan baku dan juga jasa. Lalu berikutnya ada pelanggan. Pelanggan ini merupakan penerima produk perusahaan. Nah, berikutnya ini ada serikat buruh. Serikat buruh ini mewakili kepentingan karyawan. Lalu di sini juga ada unsur yaitu masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan ini seperti bank dan juga investor yang tentunya akan mendukung perusahaan secara finansial. Lalu juga ada pemegang saham atau pemilik yang menanamkan modal dan juga mengharapkan imbal hasil. Lalu unsur berikutnya yaitu ada pesaing.
Nah, pesaing ini merupakan perusahaan lain di pasar yang sama. Lalu berikutnya ada pemerintah. Nah, pemerintah ini mengatur dan memberi dukungan kebijakan. Lalu yang terakhir, unsur yang terakhir ada masyarakat global. Nah, masyarakat global ini menuntut perusahaan beroperasi secara berkelanjutan dan juga bertanggung jawab. Lalu berikutnya adalah aliran sumber daya antara perusahaan dan lingkungannya. Nah, di sini ada aliran yang bersifat umum dan juga ada aliran yang jarang terjadi. Untuk aliran yang bersifat umum ini meliputi informasi dua arah. Lalu ada bahan baku dan produk seperti dari pemasok ke perusahaan lalu ke pelanggan. Lalu yang terakhir ada uang yang masuk melalui penjualan dan investasi, lalu keluar ke pemegang saham, pemasok, dan juga ke pemerintah. Nah, selain itu ada pula aliran sumber daya yang jarang terjadi. Contohnya yaitu dari uang dari pemerintah. Nah, ini biasanya untuk penelitian atau juga untuk pengembangan. Lalu juga ada pengembalian bahan baku ke pemasok. Nah, ini terjadi jika ada barang yang tidak terpakai atau cacat. Lalu untuk sumber daya yang jarang terjadi lainnya ada pegawai yang direkrut ke pesaing. Selanjutnya yaitu mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan, yang dimana aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Nah, proses ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan. Selain itu, manajemen rantai pasokan ini terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama ada meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari pemasok, menerima persediaan dari pemasok, kemudian mengelola persediaan, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan melacak aliran sumber daya dari pemasok. Selanjutnya ada sistem elektronik, yang dimana sistem ini seiring dengan bergeraknya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan dapat dilacak secara elektronik. Selain itu, terdapat beberapa langkah untuk menginput data ke terminal komputer seperti input keyboard, pemindahan kode batang, atau ID frekuensi radio. Nah, kemampuan untuk melacak aliran sumber daya akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha, yang dimana manajemen rantai pasokan ini merupakan salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Research Planning atau ERP. Sistem ini itu memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan operasi. Nah, penggunaan sistem ERP dari vendor yang sama di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dari pesaing-pesaing global. Yang pertama ada tantangan kebutuhan khusus untuk memproses informasi di perusahaan multinasional, yang mana setiap perusahaan itu memiliki kebutuhan untuk memproses informasi dan melakukan koordinasi. Namun, dalam hal ini menjadi sangat krusial bagi perusahaan multinasional, yang mana perusahaan multinasional ini berfungsi sebagai sistem terbuka yang berupaya mengurangi ketidakpastian yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ini, ketidakpastian yang dijelaskan dari sebelumnya itu adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang telah dimiliki oleh organisasi. Sehingga kebanyakan eksekutif multinasional itu menyadari bahwa mereka akan dapat mengatasi pengaruh lingkungan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lalu yang kedua ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional, yang mana koordinasi ini merupakan elemen penting untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Sedangkan perusahaan yang tidak dapat mengendalikan operasionalnya secara strategis di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara yang integrasi secara global akan kesulitan untuk mencapai kesuksesan dalam ekonomi internasionalnya. Yang dapat disimpulkan bahwa kabar buruk bagi para eksekutif multinasional kalau tantangan koordinasi ini semakin besar bagi multinasional dibandingkan sebuah perusahaan yang membatasi aktivitasnya hanya di negara asalnya. Dan kesulitan timbul dari adanya kenyataan bahwa sumber daya yang digunakan oleh multinasional sangat luas terdistribusinya. Lalu di sini ada keuntungan dari koordinasi. Setelah melihat banyaknya manfaat yang diperoleh
oleh perusahaan multinasional berkat kemampuan mereka dalam memproses informasi yang didukung oleh koordinasi yang aktif, maka akan muncul keuntungan dari koordinasi tersebut yang saya rangkum menjadi 5, yaitu kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pasar di seluruh dunia, lalu kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, lalu ada pengurangan biaya operasional secara keseluruhan, lalu peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, serta yang terakhir ada kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan keragaman produk serta cara produk diproduksi dan didistribusikan. Lalu ada kemampuan untuk dengan cepat merespon kompetitor di berbagai negara dan pasar, serta kemudahan dalam menanggapi perubahan yang terjadi di seluruh negara yang dapat mempengaruhi negara atau wilayah lainnya. Sistem informasi global atau Global Information System diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Berikut adalah beberapa kendala yang harus diatasi oleh pembimbing GIS. Yang pertama ada kendala-kendala politis, di mana pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Kemudian rintangan budaya dan komunikasi, yakni interaksi dengan teknologi dapat sangat bervariasi di beberapa budaya. Selanjutnya ada pembatasan pembelian dan impor peranti keras, di mana pemerintah nasional mencoba untuk melindungi pabrikan lokal dan merangsang investasi asing pada produksi lokal. Kemudian pembatasan pemrosesan data, di mana kebijakan nasional dapat mengatur bahwa data harus diproses di dalam negeri, bukan di luar negeri. Kemudian yang terakhir ada pembatasan komunikasi data, di mana pembatasan komunikasi data ini yang paling banyak dipublikasikan adalah pembatasan yang dikenakan pada aliran data antar negara. Materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai manajemen pengetahuan. Mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan data, mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat disebut sebagai manajemen pengetahuan atau knowledge management. Jadi, ada 7 sumber daya informasi sebuah perusahaan. Yang pertama ada peranti atau perangkat keras komputer, yang kedua perangkat lunak komputer, yang ketiga spesialis informasi, yang keempat pengguna, yang kelima fasilitas, yang keenam database, dan yang ketujuh informasi. Jadi ada 2 hal yang perlu kita bahas di manajemen pengetahuan ini. Yang pertama adalah dimensi informasi. Nah, di dalam dimensi informasi ini ada 4 dimensi yang sekiranya diinginkan dapat menambah nilai dari informasi tersebut. Yang pertama, relevansi. Informasi yang memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian, akurasi. Idealnya, seluruh informasi seharusnya akurat. Akan tetapi, fitur-fitur yang memberikan kontribusi kepada tingkat akurasi sistem akan menambah biaya dari sistem informasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ketepatan waktu. Informasi hendaknya tersedia ketika pengambilan keputusan sebelum situasi yang penting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Kemudian ada kelengkapan. Para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu ataupun solusinya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Jadi di bagian ini kita akan membahas 2 hal. Yang pertama yaitu sistem informasi warisan. Sistem informasi awal serta perangkat lunak dan juga perangkat keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini disebut sebagai sistem warisan atau legacy system. Meskipun data yang dikumpulkan oleh sistem warisan terutama memproduksi informasi historis, informasi tersebut masih dianggap berharga. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajemen gambar. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Terdapat perangkat lunak komputer khusus yang akan menerjemahkan gambar data teks dan numerik menjadi sebuah file pengolah kata. Saya akan memaparkan keunggulan kompetitif.
Keunggulan ini tuh seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa, para pelanggannya perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan adanya fakta bahwa perusahaan akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui pengguna sumber daya virtualnya untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar, bahwa para manajer itu perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus untuk jasa fisik memenuhi tujuan-tujuan strategi perusahaan. Lalu ada rantai Porter. Rantai Porter ini tuh ada Profesor Harvard, Michael itu Porter ada orang yang sering dikaitkan dengan keunggulan kompetitif gitu. Menurutnya bahwa Porter adalah sebuah perusahaan yang meraih keunggulan kompetitif dengan suatu rantai nilai terdiri dari aktivitas utama dan pendukung, memberikan kontribusi kepada margin. Nah, apa sih margin itu? Margin ialah nilai produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Meningkatnya margin ini adalah tujuan dari rantai nilai. Lalu ada perusahaan menciptakan nilai melakukan apa yang disebut oleh Porter sebagai aktivitas nilai. Aktivitas nilai itu terdiri dari dua. Yang pertama itu utama dan pendukung. Aktivitas nilai utama itu pada meliputi logistik, input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok, operasi perusahaan dan mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Lalu kalau aktivitas nilai pendukung itu mencakup infrastruktur perusahaan organisasi yang secara umum akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama gitu. Lalu ada dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan ini tuh meliputi tiga. Yang pertama keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Kalau keunggulan strategis ini tuh keunggulan yang dimiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Kalau keunggulan taktis ini ketika perusahaan tersebut mengimplementasi strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Lalu kalau keunggulan operasional itu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi itu merupakan proses penting dalam perusahaan modern. Awalnya, perusahaan itu menempatkan pengelolaan sumber daya informasi di bawah unit khusus yang terdiri dari profesional di bidang teknologi informasi. Nah, unit ini disebut dengan layanan informasi, bertanggung jawab dalam mendukung operasional perusahaan. Seiring perkembangan teknologi, layanan informasi kini itu menjadi bagian strategis perusahaan dan dipimpin oleh eksekutif senior. Peran layanan informasi ini bukan hanya dalam pengelolaan teknologi, tetapi juga dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait CEO dan CTO. CEO, Chief Information Officer, dan Chief Technology Officer. Jadi, CEO ini bertanggung jawab atas strategi informasi, sedangkan CTO fokusnya itu pada inovasi teknologi. Nah, peran mereka itu meliputi yang pertama memahami bisnis, bukan hanya teknologinya saja. Yang kedua itu membangun kemitraan dengan unit bisnis. Yang ketiga meningkatkan efisiensi proses bisnis. Yang keempat menjelaskan biaya layanan informasi dalam istilah bisnis. Kemudian yang kelima menyediakan layanan informasi yang andal. Selanjutnya, kita akan menjelaskan terkait dengan perencanaan strategis bagi perusahaan. Nah, komite eksekutif itu terdiri dari presiden dan wakil presiden, menetapkan strategi bisnis dan memantau implementasinya. Jadi, penyusunan strategi itu dilakukan jika diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya terkait dengan rencana strategis untuk area bisnis. Nah, setiap area bisnis itu harus memiliki strategi yang mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan pendekatan Strategic Planning for Information Research atau SPIR. Jadi, rencana layanan informasi itu disusun sejajar dengan strategi bisnis agar teknologi itu dapat memberikan dukungan optimal. Baik, setelah pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulan dari pembahasan pada bab 2 ini, yaitu sistem informasi itu berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Nah, dengan penerapan teknologi yang tepat, perusahaan itu dapat mengoptimalkan manajemen rantai pasokan, mempercepat pengambilan keputusan, serta menghadapi persaingan global dengan lebih baik. Oleh karena itu, inovasi dan pengembangan sistem informasi yang strategik itu sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penulisan maupun penjelasan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.